Tutorial Sistem Hukum Indonesia Topik kedua. Pemahaman dasar dalam hukum. Disediakan oleh Global Tutorial. Hubungan hukum yaitu hubungan yang diatur oleh hukum dan mempunyai akibat hukum. Menurut Utrecht, setiap hubungan hukum mempunyai dua segi, kekuasaan, wewenang, bevoegdheid, dengan tentangannya, kebalikannya, yakni kewajiban, plicht. Tetapi tidak semuanya hubungan-hubungan di masyarakat itu merupakan hubungan hukum. Contoh, seorang mahasiswa junior tidak harus menghormati mahasiswa senior, sebab tidak ada aturan hukum yang mengatur bahwa mahasiswa junior harus menghormati mahasiswa senior. Contoh hubungan hukum dalam kehidupan sehari-hari tidak terhitung banyaknya. Mulai dari orang tersebut lahir ke dunia sampai meninggal. Atau orang itu mulai terbangun dari tidurnya di pagi hari sampai tidur lagi di malam hari tidak akan terlepas dari hubungan hukum. Seperti perkawinan, bekerja, jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain. Hukum objektif dan hukum subjektif. Hukum objektif ialah hubungan-hubungan hukum yang bersifat umum dan tidak mengatakan suatu subjek tertentu. Contohnya, hukum jual-beli. Hukum objektif ini biasa juga disebut orang dengan hukum saja. Hukum subjektif ialah hubungan-hubungan hukum yang diatur oleh hukum objektif dan mengatakan subjek-subjek tertentu yang memberikan hak kepada yang satu dan membebankan kewajiban kepada pihak lain. Hukum objektif ini biasa disebut dengan hak atau right saja. Jual-beli ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang selalu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Hukum jual-beli diatur menurut pasal 1457 KUH Perdata. Kewajiban si penjual adalah untuk menyerahkan barang dan hak pembeli untuk menerima barang, sedangkan hak penjual menerima uang dan kewajiban pembeli untuk membayar. Hukum objektif dibagi 5 pandangan. 1. Berdasarkan sumbernya. A. Hukum undang-undang ialah peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Perundang-undangan Negara yang kompeten. B. Hukum adat dan hukum kebiasaan ialah peraturan yang berbentuk undang-undang atau dalam himpunan kaidah-kaidah yang langsung dibuat oleh masyarakat itu sendiri dan berbentuk kebiasaan serta tidak tertulis. C. Hukum traktat ialah perjanjian suatu negara dengan negara lain. D. Hukum jurisprudensi ialah putusan hakim yang memutuskan suatu peristiwa tertentu, di mana keputusan tersebut akan diikuti oleh hakim yang lain apabila ada masalah yang sama. E. Ilmu pengetahuan hukum ialah biasa disebut doktrin yaitu pendapat para sarjana hukum atau para ahli hukum kenamaan. 2. Berdasarkan daerah berlakunya. A. Hukum nasional ialah hukum yang berlaku di negara itu sendiri. B. Hukum internasional ialah hukum yang mengatur dua atau lebih dari negara-negara yang ada di dunia. 3. Berdasarkan sifat kerjanya. A. Hukum pemaksa ialah keseluruhan peraturan yang wajib ditaati. Pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan-peraturan ini akan menimbulkan sanksi. Peraturan ini tidak dapat disisihkan oleh suatu perjanjian. B. Hukum pelengkap ialah keseluruhan peraturan yang hendaknya ditaati, tetapi dapat disisihkan oleh suatu perjanjian. 4. Berdasarkan isinya. A. Hukum publik ialah peraturan yang mengatur kepentingan umum. Contoh, peraturan hukum pidana. B. Hukum privat ialah peraturan yang mengatur kepentingan pribadi. Contoh, peraturan hukum perdata. 5. Berdasarkan cara mempertahankannya. A. Hukum materiil ialah hukum yang mengatur dari isi hukum. Contoh, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan lain-lain. B. Hukum formal ialah hukum yang mengatur bagaimana caranya beracara di muka pengadilan. Dengan kata lain, hukum formal mempunyai tugas untuk mempertahankan hukum materiil, disebut juga dengan hukum acara. Contoh, Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Subjek hukum dan objek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang mempunyai kewenangan hukum atau disebut juga sebagai pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum ada dua yaitu manusia dan badan hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepada subjek hukum dan harus pula dapat dikuasai. Objek hukum terdiri dari benda, barang-barang imaterial, dan prestasi. Benda ialah segala barang-barang dan hak-hak yang dapat dimiliki seseorang. Dalam KUH Perdata benda dibedakan antara yang berwujud dan tidak berwujud. Benda bergerak dan tidak bergerak, benda yang dapat musnah dan tidak musnah, benda yang dapat diganti dan tidak dapat diganti, dan lain-lain. Yang terpenting adalah pembagian benda menurut benda yang bergerak dan tidak bergerak penting dalam hal pembebanan juga dalam hal penyerahan,
Umpamanya di dalam hal jaminan untuk benda yang bergerak pembebanan dilakukan dengan hipotek sedangkan untuk benda yang tidak bergerak dibebani dengan gadai. Barang-barang imaterial adalah barang-barang yang tidak terlihat oleh panca indera yaitu seperti hak paten, hak cipta, hak atas merek dagang dan lain-lain. Prestasi, yang dimaksud dengan prestasi ada tiga yaitu perbuatan menyerahkan sesuatu barang, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Contoh prestasi berbuat sesuatu seperti membuat perjanjian, mengerjakan sesuatu pekerjaan, sedangkan prestasi tidak berbuat sesuatu seperti tidak mengingkari perjanjian. Hak mutlak dan hak relatif. Hak mutlak adalah hak yang dapat dipertahankan terhadap siapa saja. Contoh, 1. Hak atas kepribadian, seperti terhadap nama, hak hidup, 2. Hak atas keluarga, seperti hak suami atas istrinya dan sebaliknya, hak orang tua pada anaknya, 3. Hak kebendaan, seperti hak milik atas tanah, hipotek. Sedangkan hak relatif adalah hak yang dapat dipertahankan terhadap seseorang. Contoh, A mendapat hak pinjam pakai atas sebuah rumah dan tanah dari B. Ketika B menjual tanah, rumah itu kepada C maka sekarang belum tentu A tersebut dapat hak pakai rumah itu dari C. Jadi, hak A tadi hanya dapat dipertahankan terhadap B saja, tidak terhadap siapa saja. Pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah faktor-faktor yang dapat menimbulkan atau merupakan dasar dari berlakunya suatu hukum positif. Sumber hukum positif mempunyai pengertian yang bermacam-macam yaitu sumber hukum dalam arti sejarah, filsafat, sosiologis, material dan formil. Menurut Sacipto Raharjo, sumber-sumber yang melahirkan hukum bisa digolongkan dalam dua kategori besar, yaitu sumber-sumber yang bersifat hukum dan yang bersifat sosial. Sumber hukum dalam arti sejarah yaitu semua faktor atau bahan dari sistem hukum yang lalu yang membentuk, menumbuhkan hukum positif. Contoh, Burgerlijk Wetboek, menjadi kitab undang-undang hukum perdata. Wetboek van Koophandel, menjadi kitab undang-undang hukum dagang, dan lain-lain. Sumber hukum dalam arti filsafat dapat dibedakan menjadi dua, 1. Yang merupakan sumber isi dari hukum yang baik. Menurut aliran teokrasi, bahwa Tuhanlah yang merupakan sumber isi hukum dan pemerintah menetapkan hukum sebagai pengganti Tuhan di dunia. Menurut aliran hukum kodrat, bahwa sumber dari isi hukum yang baik adalah budi pekerti. Menurut aliran sejarah, sumber dari isi hukum yang baik itu adalah kesadaran hukum dari suatu bangsa, pandangan yang hidup di masyarakat. 2. Yang merupakan sumber kekuatan yang mengikat dari hukum. Sumber hukum dalam arti sosiologi yaitu semua faktor yang menentukan isi hukum positif seperti keadaan ekonomi, pandangan mengenai agama, kejadian-kejadian politik dan lain-lain. Dalam pengertian ini, sumber hukum dikaitkan dengan faktor-faktor yang telah menentukan isi yang sesungguhnya dari hukum. Faktor-faktor sosiologis itu dapat berbentuk macam-macam, seperti A. Situasi sosial ekonomis menentukan isi perundang-undangan dalam bidang-bidang harga, hubungan tenaga kerja, penggajian, dan lain sebagainya. B. Perkembangan dalam lingkungan sebagai akibat dari industrialisasi, peningkatan lalu lintas, dan pertumbuhan penduduk yang merupakan dorongan bagi terciptanya perundang-undangan tentang lingkungan. C. Hubungan-hubungan politik dalam corak penting menentukan apakah suatu tugas umum tertentu dilakukan oleh provinsi atau kota praja, ataupun oleh pemerintah pusat atau badan-badan swasta. Sumber hukum dalam arti material. Sumber hukum dalam arti material yaitu faktor-faktor yang turut serta menentukan isi hukum. Isi hukum ada dua bagian, yaitu idil dan kemasyarakatan. Idil maksudnya bahwa dalam menciptakan peraturan-peraturan, pembentuk peraturan harus memperhatikan keadilan, asas-asas kesusilaan dan kesejahteraan umum. Kemasyarakatan maksudnya bahwa dalam membentuk hukum harus dari keadaan yang aktual di dalam lingkungan masyarakat dengan kata lain faktor-faktor kemasyarakatan adalah hal-hal yang nyata yang hidup dalam masyarakat yang tunduk pada aturan-aturan tata kehidupan masyarakat. Faktor-faktor kemasyarakatan terdiri dari A. Struktur ekonomi, kekayaan alam, dan susunan geologi. B. Kebiasaan yang telah membaku, yang berlaku. C. Keyakinan tentang agama dan kesusilaan. D. Kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Sumber hukum dalam arti formil, yaitu sumber hukum yang menjadi dasar formil dalam membentuk hukum dan menetapkan berlakunya hukum. Bentuk formil inilah yang mengakibatkan suatu kaidah berlaku umum dan mengikat umum, serta dipertahankan oleh pemerintah sebagai kaidah hukum. Menurut Utrecht sumber hukum formil terdiri dari A. Undang-undang, B. Kebiasaan dan adat yang dipertahankan dalam keputusan dari yang berkuasa dalam masyarakat, C.
Traktat. D. Jurisprudensi. E. Pendapat ahli hukum yang terkenal, doktrin. Sedangkan menurut Van Apeldoorn, sumber hukum itu terdiri dari A. Undang-undang. B. Kebiasaan. C. Traktat. Undang-undang. Menurut Prof. Merbus, undang-undang itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu undang-undang dalam arti material dan undang-undang dalam arti formal. Undang-undang dalam arti material ialah keputusan penguasa yang dilihat dari segi isinya mempunyai kekuatan mengikat umum, mengikat tiap penduduk. Undang-undang dalam arti formal ialah keputusan penguasa yang disebut undang-undang karena bentuknya, yaitu tiap-tiap keputusan yang ditetapkan oleh Presiden bersama DPR. Menurut Deddy Sumardi, berdasarkan Tab MPRS nomor XXMPRS 1966, menyebutkan hukum formil itu seperti 1. UUD 1945, 2. Tab MPR, 3. Undang-undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perpu. 4. Peraturan Pemerintah, 5. Keputusan Presiden, 6. Peraturan Menteri, 7. Instruksi Menteri, 8. Peraturan pelaksana lainnya. Akan tetapi, berdasarkan Tab MPR nomor III MPR 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan, maka tata urutan peraturan perundang-undangan di negara RI adalah 1. Undang-Undang Dasar 1945, 2. Ketetapan MPR RI, 3. Undang-Undang, 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Perpu. 5. Peraturan Pemerintah, 6. Keputusan Presiden, 7. Peraturan Daerah. Kemudian berdasarkan Pasal 7 Ayat 1, Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di negara RI itu adalah 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2. Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 3. Peraturan Pemerintah, 4. Peraturan Presiden, 5. Peraturan Daerah. Berdasarkan Pasal 7 Ayat 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di negara RI itu adalah 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2. Ketetapan MPR RI, 3. Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah, 5. Peraturan Presiden, 6. Peraturan Daerah Provinsi, 7. Peraturan Daerah Kota, Kabupaten. Ada beberapa asas-asas perundang-undangan yang perlu diketahui sehubungan dengan tata urutan peraturan perundang-undangan di atas, yaitu 1. Undang-undang tidak berlaku surut, nullum delictum noella poena pravicine lege poenali, yang artinya tidak ada sesuatu perbuatan yang bisa dipidana kalau belum dibuatkan undang-undang. 2. Undang-undang yang tinggi tingkatannya yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi juga kedudukannya, lex superiore derogat legi priori. 3. Undang-undang yang berlaku kemudian dapat membatalkan undang-undang yang lama, lex posteriore derogat imperiori. 4. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, lex specialis derogat legi generalis. 5. Undang-undang tidak dapat diganggu-gugat. Hukum adat dan kebiasaan. Antara hukum adat dan hukum kebiasaan terdapat dua perbedaan. Pertama, dilihat dari asal-usulnya. Hukum adat berasal dari nenek moyang bangsa Indonesia. Sedangkan hukum kebiasaan berasal dari Barat. Kedua, dilihat dari bentuknya. Bentuk hukum adat ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Sedangkan bentuk hukum kebiasaan semuanya tidak tertulis. Dasar sah berlakunya hukum adat dan hukum kebiasaan dahulu adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Tetapi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Dahulu menurut Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, menyebutkan bahwa setiap keputusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Sekarang isi pasal ini terdapat pada Pasal 25 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berlandaskan pada Pasal 18 AUUD 1945 hasil amandemen.
Demikian pula dulu pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, menyebutkan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Pernyataan tersebut terdapat dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dengan sedikit tambahan, rasa keadilan, dan menghilangkan kata, sebagai penegak hukum dan keadilan. Selengkapnya berbunyi sebagai berikut, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Traktat. Traktat adalah perjanjian antara dua negara atau lebih. Cara pembuatan traktat adalah sebagai berikut. 1. Sluiting, penetapan oleh masing-masing ketua delegasi. 2. Hasil sluiting dibawa ke DPR masing-masing untuk mendapat persetujuan. 3. Ratifikasi, pengesahan oleh Presiden. 4. Afkondiging, diumumkan kepada masyarakat. Di Indonesia, jika sudah disahkan dan dimasukkan dalam lembaran negara, baru bisa diumumkan kepada masyarakat secara resmi, dan berlakulah fiksi hukum yaitu semua orang dianggap sudah tahu tentang hukum yang diberlakukan. Dasar hukum traktat adalah pasal 11 UUD 1945 yang berbunyi, Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Setelah diamandemen, bunyi pasal 11 UUD 1945 ini dijadikan ayat 1, dan pasal 11 ayat 2-nya menambah keterangan sehubungan dengan traktat ini yaitu, Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Bagirmanan tidak setuju bahwa traktat ini merupakan salah satu sumber hukum. Berikut akan dikutip pernyataan beliau, sebagai contoh, pengajaran mengenai sumber hukum, masih ada tulisan atau pengajaran yang antara lain menyebutkan traktat sebagai sumber hukum. Traktat dalam sistem perundang-undangan Indonesia bukan merupakan bentuk hukum mandiri. Bentuk hukum traktat adalah undang-undang atau keputusan Presiden. Karena itu dalam sistematik sumber hukum mestinya masuk ke dalam kelompok undang-undang dalam arti material. Jurisprudensi. Istilah jurisprudensi sebenarnya berasal dari kata jurisprudentia, bahasa Latin, yang berarti pengetahuan hukum. Tetapi sekarang menurut Kansil pengertian jurisprudensi itu artinya keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama. Pentingnya jurisprudensi untuk dipelajari di samping peraturan perundang-undangan, oleh karena di dalam jurisprudensi terdapat banyak garis-garis hukum yang berlaku dalam masyarakat, akan tetapi yang tidak dapat terbaca di dalam undang-undang. Doktrin. Pendapat para sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan pengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Beberapa alasan doktrin dijadikan sebagai sumber hukum. 1. Tidak ada larangan untuk menerima kewibawaan suatu ilmu pengetahuan. 2. Hakim kadang-kadang tidak sampai pengetahuannya, sehingga perlu mendasarkan putusannya pada seorang ahli yang lebih tahu. 3. Terdapat dalam artikel 38 Piagam Mahkamah Internasional ayat 1 nomor 3 sebagai berikut. The teachings of the most highly qualified publishers of the various nations. Demikianlah materi topik kedua tutorial Sistem Hukum Indonesia. Channel Global Tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.